Oke, sahabat Ibu Mukti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Beriansyah. Sekarang saya udah kedatangan tamu nih dari Forum Anak ya? Iya. Nah, ini siapa aja boleh dikenalkan satu-satu? Ya, nama saya Dava Putra. Saya sebagai pengurus Forum Anak Kabupaten Bekasi. Pengurus? Pengurus. Oke. Yang perempuan, yang paling manis? Oke, nama aku Putri Naya Filiani, biasa dipanggil Naya. Aku juga sebagai pengurus dari Forum Anak Kabupaten Bekasi. Satu lagi? Kalau saya Ahmad Reda Solihin, cuma biasa dipanggil Aris. Saya juga dari pengurus Forum Anak Kabupaten Bekasi. Oke. Forum Anak Kabupaten Bekasi apa sih? Boleh tahu? Forum Anak Kabupaten Bekasi ini wadah partisipasi anak yang menjembatani bakat dan aspirasi anak kepada pemerintah. Contohnya? Contohnya, kita punya bakat, misal bermusik, bermain musik. Kita bisa salurkan ke dinas pemuda dan olahraga gitu, atau enggak kayak main bola bisa kita salurin ke SSB yang lain. Oke, aku mau tambahan aja. Tadi kan wadah bakat dan aspirasi. Nah, aspirasi di sini tuh jadi sebagai Aspirasinya bukan demo, bukan? Bukan. Beda. Kita damai. Oke, terus? Jadi aspirasinya di sini itu kayak kita tuh sebagai forum anak nih menyampaikan apa aja sih yang diinginkan oleh anak-anak Kabupaten Bekasi. Misalnya kayak anak-anak Kabupaten Bekasi ini masih resah nih, masih banyak kekerasan seksual, ada sampah, terus kayak taman-taman yang kurang, yang kayak gitu. Nah, kita ini sebagai forum anak itu menampung dari keluhan-keluhan anak-anak di Kabupaten Bekasi, dan itu bisa menjadi pertimbangan buat dinas-dinasnya gitu. Jadi kita yang menyampaikan ke dinas-dinasnya seperti itu. Nah, forum anak ini sendiri ada nggak sih kayak misalnya sekarang kan lagi COVID ya? Iya. Banyak anak-anak yang bisa dibilang nggak bisa masuk sekolah. Menyediakan nggak atau membantu untuk menyiapkan kayak tempat ruang belajar untuk daring itu ada kegiatan nggak dari forum anak? Kalau untuk tempat belajar sebenarnya kita belum menyediakan secara khusus, cuma kalau misalnya ini kita lebih kayak ada webinar kayak gitu, kita ada yang webinar. Terus ya baru level itu sih, belum kayak yang bikin semacam rumah belajar atau apa, itu belum disampaikan. Nah, untuk webinar sendiri itu narasumbernya siapa? Nah, narasumbernya itu biasanya dari Jabar. Nah, itu dari Jabar itu kayak mereka ngebahas tentang kondisi maksudnya cara belajar gimana di masa pandemi kayak gini. Terus juga ada dari kesehatan juga, ada dari dokter Adi waktu itu dari Cibarusa. Itu yang lebih membahas tentang kesehatannya kayak gimana, yang lebih paham lah ibaratnya. Terus selain tentang pendidikan sama tentang kesehatan juga, kita juga diselipin karena kita forum anak gitu kan. Jadi kita diselipin juga tuh ada yang narasumbernya yang berkaitan dengan anak-anak gitu. Jadi kayak misalnya di jadi LPA dari Jabar gitu. Nah, mereka kan lembaga perlindungan anak itu kayak ada kasih tips-tips apa nih gitu buat anak-anak nih di pada saat pandemi kayak gini. Terus juga kayak hak anak yang belum diketahui apa aja, jadi lebih ngejelasin ke situ sih kalau LPA-nya. Nah, kegiatan rutin sendiri dari forum anak ini apa sih? Sehari-hari ya, atau misalnya kayak ngadain kunjungan ke sekolah-sekolah atau gimana, ada kegiatan rutinnya untuk kalian para pengurusnya? Biasanya sih kalau kita sebagai pengurus banyak laksanain itu seminar-seminar ya. Jadi bukan kita yang datangin ke sekolah-sekolah, tapi misal kita ngadain seminar di mana tempatnya, nanti sekolah-sekolahnya bisa datang Kita undang sekolah-sekolah. Oh, undang. Iya. Nah, kan di era pandemi ini berarti kalian tidak datang langsung atau mengundang kan, berarti melakukan Zoom meeting. Iya. Nah, itu berarti kan Zoom meeting itu bisa dibilang untuk anak-anak kelas SMP sampai ke atas ya. Iya. Mungkin kalau anak SD belum bisa. Untuk masuk ke anak SD, usia anak SD itu gimana sih? Ada nggak caranya kalian atau ada nggak kalian lakukan hal seperti itu? Kalau itu belum ada ya. Soalnya kita kan fokusnya ke SMP sama SMA yang ibaratnya udah tahu, udah paham apa yang harus dilakuin. Jadi mungkin kalau ke anak SD ini harus bertatap muka biasanya ya. Iya. Terus juga kalau misalnya anak SD masih perlu pendamping orang tua, juga perlu pendampingan orang tua. Ya, karena kan kalau misalnya dibilang forum anak kan kategori anaknya ini usia berapa sampai berapa gitu, ada nggak? Kalau kategori anak itu menurut undang-undang itu dari usia 0 dari ya, sampai kan,
sampai Ya, 18 tahun. ya maksudnya kan tadi kan kalian forum anak yang kayak memberikan edukasi atau Iya. perlindungan kayak misalnya dari era kesehatan, dari dokter Iya. Adi ya, atau misalnya ya intinya seperti itulah. Cuman kalau untuk menyangkut ke anak-anak yang SD itu berarti tetap melalui ke orang tuanya. Iya. Kalian langsung ke sosialisasi ke orang tuanya. Sebenarnya kalau untuk anak SD langsung nih ya, kalau Hmm. untuk anak SD langsung kita belum ada kegiatan yang benar-benar mengarah untuk anak SD gitu. Hmm. Cuma mungkin di setiap kalau dulu di setiap seminar yang kita adain juga ada diselipin anak-anak SD gitu. Mungkin kayak takutnya ya kalau misalnya anak SD disatukan dengan yang SMP atau SMA, takutnya kan kurang apa sih, kurang paham Ya, gitu karena kan anak-anak masih iya, masih belum beda ngerti, kan. orientasinya masih main gitu. Nah, Iya. Paling mungkin- juga kita ajak main, Iya. kita senang-senang. Paling- Maksudnya seperti itu kalau Iya. misalnya anak-anak apa cara penyampaian itu dengan ya maaf ya Biasa. orang nanti kan diajak bermain baru Iya. memahami Iya, iya. ada proses Iya, ada, seperti itu. ada. Ada. Oh. Jadi waktu pas kita ada acara di mana ya? Apalagi dulu waktu bablan ya, Iya, bablan bablan. kelahiran. Dulu tuh kita Iya. sana, kita Kita ke trauma sana. healing sama anak-anaknya, kita ajak main. Itu dari forum anak Dari atau forum ada anak. dari orang psikologi yang datang gitu? Ya, Itu dari forum dari anak. forum anak. Dari Dari Forum anak. Iya. Oh, oke. Nah, ada nggak sih program dari teman-teman yang peduli atas pendidikan anak-anak jalanan? Kan banyak nih anak-anak jalanan yang sudah putus sekolah. Alasannya kan mereka mungkin karena tidak punya biaya atau kurangnya kepedulian dari orang tuanya. Nah itu dari forum anak sendiri ada nggak sih program ke situ? Kayaknya ada ya, Cibarusa yang rumah pintar itu. Iya, pintar. Kayaknya ada. Itu- Jadi di sana tuh nggak cuma belajar, Hmm. di sana juga ada mainnya juga, Bakat. kita penyaluran bakat. Bakatnya belajar. seperti apa? Musik. Apa aja bisa. apa Nah, aja bisa. tadi kan kalian bilang Iya. forum anak itu sudah ada penyaluran bakat dari musik ya. Nah, musiknya sendiri apa? Musiknya ini sendiri itu dibentuk dalam apa? Lagu kah? Dibuatkan lagu, nanti mereka tampil atau gimana? Gimana Man? Kemarin ya ada ya. Oh, ada yang mau jawab? Kalau Santai, jangan tegang. Kalau soal lagu sih ya kita ngebuat lagu memang, tapi Hmm. dengan tema anak-anak. Tema Yang anak-anak. mencakup anak-anak yang lagu yang punya nada ceria dan mencakup tema anak-anak. Dan udah ada kemarin ya dari Cibarusa, dia udah buat lagu dan kita Kebetulan juga menang ya. iya menang juga pernah di nasional ya. Nasional. Lomba lagu. Oh yang waktu itu datang ke dia. Iya, iya, anak, iya. Nah itu kalau misalnya kan suka ya kita nggak bisa pungkiri ya banyak anak-anak sekarang yang malah lebih bisa saya bilang ya kan saya era anak zaman dahulu, Iya. ya kan anak zaman 90-an itu saya itu masih mengenal lagu-lagu anak-anak kayak misalnya ada ya macam lah kayak artis-artis cilik yang memang lagunya dari liriknya sendiri pun untuk anak-anak gitu. Nah sekarang kan banyak juga anak-anak yang anak SD udah apa lagu yang TikTok. TikTok kan Juga yang bukan dengan jutaan. seharusnya. Iya. Itu gimana dari forum anak ada pengarahan untuk anak-anak misalnya membuat lagu tidak seperti itu atau tidak menghafal lagu itu nggak? Kalau untuk kita sendiri kayak untuk ke arah yang apa ya, menegur mereka ke yang kayak gitu sih belum yang Ya mungkin bukan menegur ya, tapi Iya. kan kalian kan ya namanya anak-anak kan, oh kak coba lagunya yang ini dong, Iya, biar iya. langsung Peter Nah, Pan, Mr. Noah, nah, gitu. makanya kita tuh gini loh, jadi dari forum anak bahkan nasional sendiri tuh kita punya jinglenya, Iya. kita punya jinglenya dan itu tuh emang asik banget gitu jinglenya. Jadi anak-anak juga yang disetel lagu itu alhamdulillahnya nggak pernah ngerasa bosan sih. Jadi kayak kita setiap ada kegiatan tuh selalu Ada ya, ada sesi lagu, itu. ada sesi lagu itu, terus itu juga ada gerakannya gitu loh. Jadi kayak anak-anak tuh Have fun. have fun aja gitu. Jadi kita nggak menegur secara terang-terangan, Iya. tapi kita kayak Pengarahan lebih Iya, mengarahkan. ada pengarahan Iya. kayak Iya. pengarahan. Ya makanya karena kan banyak sekarang anak-anak banyak banget sekarang terutama anak saya juga masih di bawah usia 5 tahun ya, tapi dia terkadang karena mungkin sering itu yang mereka dengar gitu. Iya, iya. Mungkin masukan dari saya untuk forum anak lebih mengarahkan anak-anak supaya itu deh gitu, jangan sampai mengetahui lagu-lagu itu. Nah, terus untuk jadi anggota forum anak ada kriterianya apa sih? Yang pertama sih tentunya yang di bawah 18 tahun ya, 18 soalnya tahun. biasanya masih usia anak, terus juga dapat izin dari orang tua, sama paling pengalaman organisasinya ada ya. Kalau untuk anggota sendiri sebenarnya kalau anggota nih, anggota. anggota itu ya sebenarnya seluruh anak-anak di Kabupaten Bekasi Itu ini itu anggota. adalah anggota. Nah kalau untuk pengurus Nah, kalau pengurusnya itu yang mungkin harus ada pengalaman
harus seperti apa Betul. gitu. Biasanya kayak jenjang SMP, SMA nih udah tahu nih berorganisasi kayak gimana gitu. Jadi mereka harus lebih mempelajari lagi tentang forum anak kayak gimana, hak anak-anaknya kayak gimana, konvensi hak anak kayak gimana. Nah itu yang mungkin bisa masuk kriteria untuk pengurus forum Nah. anak. Dari forum anak sendiri ini ada nggak sih setiap sekolahan harus ada salah satu pengurusnya atau 2 atau 3 mewajibkan seperti itu masih dari forum anak ini? Belum sampai mewajibkan, belum Cuma- merata, cuma lagi diusahain sih, soalnya kan kita sekarang tuh ada sekolah ramah anak juga. Nah di mana sekolah ramah anak itu ya harusnya mencakup forum anak minimal satu orang di sekolah. Sekolahannya. Uh-huh. Nah, berarti sekarang belum Belum Tapi sampai semuanya. rata. ada rencana gitu. Ada. Oke. Nah, terus kan setiap anak ini kan memiliki hak ya untuk menikmati pendidikan. Apa sih dorongan kalian kepada pemerintah misalnya? Apa kalian bekerja sama nggak sih dengan pemerintah terkait? Ya sebenarnya sih kalau bekerja sama langsung mungkin enggak ya, cuman dorongan kita ke pemerintah sih tahun lalu kan sempat sekolah belum gratis ya, masih ya. bayaran. Nah di situ kan mungkin ada, walaupun negeri ada orang tua yang masih keberatan Ya, untuk betul. bayar, jadi banyak anak yang nggak sekolah dan alhamdulillah tahun ini mungkin aspirasi dari anak, aspirasi dari orang tua didengar dan pemerintah dorongan alhamdulillah udah gratis. Dan menurut saya langkah seperti itu yang tepat sih pemerintah yang mendengarkan aspirasi dari kita untuk menggratiskan pendidikan. Dan maksudnya kalian bekerja sama dengan pemerintah terkait apa aja? Pasti menteri pendidikan, Dinas Dinas sosial, sosial. dinas sosial pernah. Ya hampir semua sebenarnya kalau Iya. untuk mencakup anak itu hampir semua dinas Semua ya dinas harus ada. ada Nah, bekerja sama. Dan sekarang yang sudah berjalan yang sudah kerjasamanya. berjalan itu Bapeda dari ya? Bapeda, dinas sosial, terus pendidikan, Diskominfo, terus waktu itu kayaknya dari seni juga pernah deh, dari pariwisata pernah, pariwisata. Terus kalau untuk olahraga pernah nggak sih ya? Di seluruh forum Pernah. Pernah kayaknya deh. Pokoknya yang mencakup kayak dalam Dinas terkait lah, nah, yang berhubungan dengan anak-anak. Iya. Oke. Nah, kan banyak juga nih anak-anak Kabupaten Bekasi yang belum tahu nih apa sih forum anak itu. Nah, kalian mensosialisasikannya langsung ke anak-anak itu gimana sih caranya? Apa melalui media sosial kah? Atau kalian datang ke sekolah-sekolahan? Atau kalian datang dari rumah ke rumah? Seperti apa yang kalian lakukan, teman-teman lakukan? Kalau yang kita lakukan sih kan, kita ini di forum anak ini kan sebagai 2P, 2P Iya. itu pelopor dan pelapor. Nah, kita yang sudah tergabung dalam forum anak itu kita harus jadi pelopor lah istilahnya. Jadi kita dari pribadi masing-masing sosialisasi itu lewat yang paling efektif selama ini dari mulut ke mulut, Iya. ke teman kita cerita. Dan kita juga ada sosialisasi di media sosial, khususnya di Instagram, di @perakbusi. Nah, di situ kita banyak share Apa? kegiatan. Apa? Perakbusi. Perak Busi. Iya. Perak Busi itu apa? Persatuan Anak Kabupaten Bekasi. Itu nama untuk Kabupaten Nama, Bekasi. iya. Oh berarti setiap forum anak ini kan pasti ada dong satu Iya. Indonesia ya, Iya. dari pusat kan udah. Iya. Nah itu nama kali dan nama untuk Kabupaten Bekasi Perak Busi. Perak Busi. Persatuan Anak dan Remaja Kabupaten Bekasi. Oh gitu. Ya tadi. Ya, jadi kita juga sosialisasi di media sosial, isinya kegiatan-kegiatan. Jadi biar semua anak bisa mengakses lagi tuh, tahu kegiatan kita tuh apa, dan forum anak tuh ada di Kabupaten Bekasi. Terus juga setiap kita ada seminar gitu, kita jelasin juga forum anak itu apa, terus hak-hak kita tuh apa sebagai anak. Ini kayak nggak semata-mata tuh ngundang tanpa ada tujuannya. Oh, jadi memang diinformasikan juga. Iya, meskipun narasumbernya gitu kita selipin forum anak itu apa. Oke. Ada nggak sih